Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita tentang tata cara salat. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang gerakan-gerakan sholat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang berdiri. Dan ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oleh karenanya seorang berusaha sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tentunya ketika kita berbicara tentang masalah fikih, pasti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka perlu kita membuka cakrawala untuk mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut. Tinggal kita memilih pendapat yang menurut kita lebih kuat, ya. Lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Tapi pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang berdiri, ya. Kemudian ketika berdiri masalah memandang kemana juga kita sudah bahas juga. Kemudian tentang tangan juga sejajar di mana sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada ruku, ya. Masalah sedekap terlebih dahulu, sedekap. Perhatikan di layar, ya. Sedekap ada beberapa cara yang datang dalam hadis Nabi SAW. Ya, yang pertama seperti di gambar, yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan telapak tangan kiri, ya. Meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan, jadi begini. Ya. Seperti ini, ya, ini salah satu cara yang datang dalam hadis Nabi SAW. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad, tentunya kita singkat aja biar waktunya cukup. Yang kedua, caranya adalah tangan kanan menggenggam tangan kiri, ya. Jadi begini, digenggam. Kalau tadi cuma begini, ya. Yang kedua digenggam. Ini juga benar, ya. Ini juga salah satu cara yang datang dalam hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, meletakkan tiga-tiganya sambil dipegang begini. Jadi ada bagian kena ini, ada bagian bagian kena ini. Jadi intinya begini boleh, ya. Begini boleh juga. Ini semuanya diperbolehkan. Jadi ada tiga cara, perhatikan. Yang pertama begini, ya. Meletakkan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, ya. Kemudian yang kedua memegangnya. Yang ketiga di agak ke sebelah kanan, jadi terkena tiga-tiganya. Telapak tangan terkena ini. Yang tidak boleh atau tidak datang dalam sunnah, lihat ini yang salah, ya. Seperti begini, ya, ini salah, ya. Atau begini, ini juga salah, ya. Salah, ini salah. Harus ada begininya atau begini, ya. Adapun begini, ini salah. Begini juga salah, ya. Ini juga salah. Apalagi begini, lebih salah lagi, ya. Ya. Ini intinya mudah, mau begini boleh. Mau begini boleh, begini boleh. Ya, ini terkait dengan cara memegang tangan, ya. Jadi boleh begini, boleh begini, boleh begini. Ini boleh atau begini boleh. Gampangannya mudah lah, begini atau begini, ya. Adapun begini, telapak di atas, bagian atas ini tidak sunnah. Demikian juga begini juga tidak sunnah. Tapi ini namanya bersedekap. Jadi kalau sudah berdiri Allahu Akbar, tangannya seperti itu. Nah, sekarang posisi tangan di mana? Posisi apakah di dada, apakah di bawah dada, apakah di perut atau di bawah pusar? Maka ini juga khilaf di kalangan para ulama. Yang benar tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang di mana letak kedua tangan setelah disedekapkan. Ada hadis-hadis datang di dada, ada yang di bawah pusar, semua hadisnya dhaif. Lemah. Oleh karenanya perkaranya ringan, terserah mana yang mau kita lakukan, ya. Kebanyakan ulama yaitu di antara seperti mazhab Syafi'i antara dada dengan apa?
pusar. Sebagian imam mazhab Hanafi di bawah pusar ya. Ya. Jadi pendapat ada yang di bawah pusar, ada yang di perut, yaitu di bawah dada, antara dada dengan apa? Pusar ya. Ya, ini yang lebih mudah. Intinya mudah, kita sholat biasa, Allahu Akbar. Adapun di atas dada, maka hadisnya lemah. Ya. Hadisnya juga lemah, maka tidak dikatakan sunnah di dada. Ya. Karena sebenarnya sholat Allahu Akbar. Enggak, yang benar mau di sini atau di bawah pusar atau di perut tidak jadi masalah. Ya. Ini insya Allah mudah, yang penting kita pas Allahu Akbar kita menjalankan sunnah. Tapi ini gerakan setelah sedekap maka posisi tangan boleh di perut, boleh di dekat dada, boleh di pusar, boleh di bawah pusar. Perkaranya bebas, yang penting mana yang membuat kita lebih khusyuk itu yang kita lakukan ya. Yang mudah baginya, yang membantu dia untuk lebih khusyuk ya. Setelah itu tentunya kita membaca doa istiftah ya. Kemudian setelah itu kita doa istiftah banyak model-modelnya. Setelah itu kita berta'awudz. Setelah berta'awudz baru kemudian kita membaca Al-Fatihah, Istiftah banyak doa-doanya, kita pilih salah satu dari doa-doa istiftah ya. Istiftah banyak doa-doanya. Ini saya contohkan doa-doanya. Nah, seperti ini doa yang sering kita baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ini dan seterusnya. Ini boleh, ini bacaan pertama. Dibaca kedua, ini hukumnya sunnahnya tidak wajib. Bacaan kedua, wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ini panjang doanya. Ini kalau jadi imam tidak cocok. Kenapa? Karena makmum di belakang banyak berdehem nanti. Karena panjang ya. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan kalau jadi salat, jadi imam baca doa yang singkat ya. Doa yang singkat, bukan yang panjang. Tapi kalau kita salat sendiri, kita bagus memvariasikan bacaan istiftah kita. Sehingga kita lebih khusyuk, terkadang baca begini, terkadang baca begitu ya. Doa berikutnya misalnya Allahu Akbar wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ardi hanifan, dan seterusnya. Ini juga yang keempat, inna salati wa nusuki wa mahyamati rabbil alamin la syarika lahu bidzalika, dan seterusnya. Ini yang dianjurkan yang pendek, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini kalau jadi imam jangan memperpanjang makmum, jangan merepotkan makmum, baca istiftah pendek saja. Di antara doa istiftah yang pendek ini, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini maknanya maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, kemudian namamu penuh dengan berkah, maha tinggi engkau dan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Maknanya singkat, ini yang paling baik mungkin kalau jadi imam agar makmum tidak kerepotan. Yang keenam, ada yang ketujuh, ya ini semua saya sebutkan dalam buku bekal salat. Di antara yang pendek juga, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Ini juga doa istiftah yang sangat pendek. Yang kesembilan panjang. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi man fihin wa lakal hamdu anta malikus sama, dan seterusnya. Ini panjang juga. Ini kalau kita salat sendiri, salat malam ya. Maka demikian juga Rasulullah salat malam, Rasulullah baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini juga doa istiftah. Tidak cukup satu sudah selesai ya. Cukup satu sudah selesai. Kalau kita bisa hafal 2 atau 3 bagus, sehingga kita memvariasikan. Karena kalau orang cuma hafal 1, biasanya dia nanti tidak khusyuk. Tapi kalau dia kadang baca begini, kadang baca begitu, sebagaimana Nabi memvariasikan, maka membantu dia untuk lebih khusyuk. Jadi ada sekitar 12 macam-macam model doa istiftah. Silakan pilih salah satu di antaranya. Baik. Setelah kita baca istiftah, kita baca ta'awudz. Ya. Jadi takbir, istiftah, kemudian apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bacaan pertama. Bacaan kedua datang dalam hadis, A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bacaan ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Pilih. Yang mudah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tapi kalau kita memvariasikan kadang begini, kadang begitu, tentunya lebih baik
sehingga kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak merasa asing. Oh, ada doa begini ternyata, ada doa begini ternyata. Demikian juga a'udzubillahi samil alim. Ini yang paling panjang mungkin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Mananya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari gangguannya, dari kesombongannya, dan dari syair-syairnya. Ada 5, ada ke-6. Ya. Baik, setelah itu kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Fatihah atau tidak. Ya. Setelah mereka sepakat bahwasanya Al-Fatihah 7 ayat. Ya. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Kata Allah, sungguh kami telah berikan kepada engkau 7 ayat. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita baca Al-Fatihah dengan bismillah sehingga kita keluar dari masalah khilafiyah. Namun bagi mayoritas ulama, jika seorang baca Al-Fatihah tanpa bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin, salatnya sah karena Al-Fatihah dimulai dari apa? Alhamdulillah. Adapun bismillah hanyalah pembuka surat seperti surat-surat yang lain. Kalau kita baca surat yang lain, kita buka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk lebih hati-hati, jangan lupa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, entah dia ayat atau bukan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim sehingga keluar dari masalah khilafiyah. Meskipun pendapat yang lebih kuat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada Al-Fatihah. Dia hanyalah pembuka surat sebagaimana surat-surat yang lain. Kalau di Mekah Madinah mereka baca bismillah tapi sir. Jadi imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin baru keras. Ya, karena mereka berpendapat bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, ya, bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan juga dibaca sebagai pembuka surat. Ketika alhamdulillah baru mereka jaharkan. Adapun kalau mazhab Syafi'i, bismillahnya dijaharkan sejak awal. Bismillahirrahmanirrahim karena dianggap sebagai satu dari ayat dari surat Al-Fatihah. Baik. Yang terkait dengan Al-Fatihah, maka seorang berusaha membaca Al-Fatihah ya dengan baik dan dimengerti maknanya karena dia adalah rukun salat. Kata Rasulullah SAW, la salata illa bi ummil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah maka salatnya tidak sah. Maka seorang berusaha memahami maknanya. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, maknanya apa? Saya kemarin ada kajian tentang Al-Fatihah 3 pertemuan ya. 3 pertemuan mudah-mudahan sudah di-upload tentang makna Al-Fatihah. Itu penting karena itu akan kita baca dalam sehari paling tidak 17 kali. Sehingga kalau kita paham maknanya, kita akan lebih khusyuk ya membaca Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin maknanya segala puji bagi Allah pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Itu kita akan mati dan kita dibangkitkan dan kita akan dibalas. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, yaitu kami tidak riya, kami tidak mencari pujian orang. Kami hanya beribadah kepada Engkau ya Allah, kami tidak mohon sanjungan orang. Wa iyyaka nasta'in, yaitu kami hanya mohon pertolongan kepada Engkau, keberhasilan kami hanya di tangan Engkau ya Allah. Baru kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, yaitu jalan orang soleh, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai, yaitu Yahudi, waladhdallin, bukan jalan orang Nasara yang sesat. Yahudi disebut dimurkai karena mereka berilmu namun tidak mengamalkan. Nasara disebut sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Sehingga mereka ada namanya rohbaniyah. Mereka kalau ingin dekat dengan Allah, kata mereka tidak boleh nikah, tidak boleh punya anak, dan itu adalah kesesatan karena tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam adalah berilmu dan beramal, bukan berilmu tidak beramal seperti orang-orang Yahudi, bukan juga beramal tanpa ilmu seperti orang-orang Nasara. Itu secara umum makna Al-Fatihah, kemudian kita bilang amin. Taib. Masalah membaca Al-Fatihah, maka para ulama sepakat kalau imam wajib baca Al-Fatihah. Kalau salat sendiri juga wajib baca Al-Fatihah. Bagaimana kalau jadi makmum? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih kuat wallahu alam bisawab, kalau kita jadi makmum, kemudian imam membaca Al-Fatihah secara jahar kita dengar, maka cukup bacaan imam. Ini pendapat yang lebih kuat karena imam dijadikan imam untuk membaca untuk kita dengarkan.
Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang apa namanya? Jika dibacakan Al-Qur'an wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kata Allah, jika dibacakan Al-Qur'an maka simaklah, ya, wa ansitu, dan perhatikanlah, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ayat ini turun terkait dengan salat. Jadi kalau imam baca, harus kalian dengar. Apa dijadikan fungsi imam adalah untuk membaca dan kita mendengar, ya. Kalau ternyata imam baca, kita baca juga, ya buat apa dia jadi imam, ya. Jadi fungsinya imam baca untuk siapa yang dengar? Allah Maha mendengar. Imam baca dengan keras supaya siapa yang dengar? Supaya makmum dengar. Kalau ternyata imam baca, kita juga ikut baca, ya buat apa imam baca kalau gitu? Oleh karenanya pendapat yang lebih benar, pendapat Imam Ahmad, bahwasanya jika makmum jadi makmum, dia tidak perlu baca Al-Fatihah jika imamnya baca secara jahar. Tapi kalau imamnya sir, kita baca sendiri di belakang, ya. Tapi kalau imam baca, bahkan kalau kita masuk sholat, kemudian imam sudah baca surat, sudah, kita nggak perlu baca Al-Fatihah karena tugas kita mendengar bacaan apa? Imam. Jadi misalnya kita masuk waladhdallin amin, baru kita masbuk Allahu Akbar. Imam baca misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Udah, kita fokus, jangan kita sibuk di belakang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim lah. Imam baca buat siapa kalau gitu? Imam baca buat kita dengar. Tentu ini masalah khilaf, mazhab Syafi'i atau pendapat sebagian ulama harus baca sendiri. Jadi imam baca, kita juga baca Al-Fatihah. Namun wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih kuat, ini pendapat dipilih Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya jika makmum di belakang dan imamnya baca jahriyah, maka tidak perlu dia baca Al-Fatihah. Tugas dia mendengar dan menyimak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Jika dibaca Al-Qur'an maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan simaklah. La'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Tentu tidak hikmah jika imam baca kita juga baca di belakang. Dan terus imam baca buat siapa? Imam baca buat kita. Imam baca, kita baca. Karena sebagian orang ketika imam baca waladhdallin amin, terus imam baca ya ayyuhalladzina amanu kutib, dia baca di belakang alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Susah. Dia pun tidak bisa konsen karena dia kalah dengan suara mic-nya imam. Sehingga dia baca juga cepat-cepat. Terus imam baca buat siapa kalau gitu? Kalau semua makmum baca sendiri. Nah, oleh karenanya yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah kalau imam jahar kita tidak perlu baca. Ini masalah khilafiyah, ya. Saya cuma mengatakan pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, pendapat Imam Ahmad. Baik. Ada kesalahan dalam baca surat Al-Fatihah, ya. Intinya para ulama menyatakan jika kesalahan tersebut, ya, terkait dengan bacaan yang merubah makna, maka solatnya batal. Jika bacaan tersebut kesalahannya merubah makna. Contoh, seorang baca siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta, kalau bahasa Arab artinya berilah kami petunjuk jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Jadi an'amta maknanya yang engkau ya Allah beri nikmat kepada mereka. Itu jalannya orang-orang soleh. Tapi kalau seorang baca siratal ladzina an'amtu alaihim, batal salatnya. Kalau an'amtu maknanya yang aku beri nikmat, bukan yang engkau beri nikmat. Padahal kita sedang berbicara minta kepada siapa? Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang kau beri nikmat. An'amta. Kalau ta itu maknanya engkau. Kalau kita ganti an'amtu, berarti aku beri nikmat. Ini merubah makna, maka ini salat tidak sah, ya. Ya. Adapun kalau kesalahannya tanpa sengaja tapi tidak merubah makna, maka ini tidak membatalkan salat, tetap saja sah. Contoh, dia baca iyyaka na'budu, dia baca iyyaka na'buda misalnya. Iyyaka na'buda. Ini salah secara i'rab. Harusnya iyyaka na'budu, dia baca iyyaka na'buda di fathah. Namun ini tidak merubah makna. Seperti dia baca iyyaka nasta'inu, dia baca wa iyyaka nasta'ina. Maka ini juga tidak merubah makna meskipun ada kesalahan. Maka tidak boleh seorang sengaja salah baca, tapi kalau dia salah baca, salatnya tetap apa? Tetap sah. Seperti dia baca siratal ladzina an'amta alaihim, dia baca siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Harusnya baca siratal, dia salah baca siratal ladzina an'amta alaihim. Ini juga merubah huruf tapi tidak merubah makna, ya.
Atau dia baca bukan sirati, dia baca siratal ladzina an'am. Ini bukan salah harokat, harusnya sirata, tapi dia baca apa? Siratal misalnya. Ini dikatakan para ulama tidak membatalkan salat meskipun mengurangi kesempurnaan salat. Dan ini hukumnya makruh ya, maka tidak boleh seorang berubah. Tapi orang namanya kadang-kadang orang awam dia salah baca ya. Adapun kalau merubah makna maka batal salat. Seperti dia baca ihdina dia baca ahdina. Ahdina salah. Karena ahdina maknanya adalah berilah hadiah kepada kami Allah. Kalau ihdina berilah petunjuk. Kalau ahdina berilah hadiah. Beda makna jauh. Satu beri hadiah, satu beri apa? Petunjuk. Kita tidak sedang minta hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Di antara juga tidak merubah makna, misalnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin tapi salah baca misalnya alhamdulillah. Ya, ini alhamdulillah. Ini tentunya yang mengerti merubah makna atau tidak yang tahu bahasa Arab ya. Kalau tidak tahu bahasa Arab tidak ngerti. Adapun kesalahan dalam surat selain Al-Fatihah maka perkaranya lebih ringan ya. Yang jadi masalah Al-Fatihah adalah rukun. Kalau kita ikuti orang baca Al-Quran selain Al-Fatihah salah sangat banyak ya. Karena kita orang Indonesia asalnya tidak tahu bahasa Arab sehingga kalau salah-salah selain Al-Fatihah banyak sekali ya. Ya misalnya saya pernah banyak orang salat ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar ya, fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta jangan kau bentak, fala tanhar. Tapi ada yang baca fala tanhar. Beda, kalau tanhar itu jangan kau sembelih. Adapun orang minta-minta jangan kau sembelih. Kita kalau tahu bahasa Arab, kita lucu ini kok. Allah bilang jangan kau bentak orang minta-minta, tapi dia salah baca, dia artinya jangan kau sembelih orang yang minta-minta. Tapi orang nggak tahu bahasa Arab. Banyak sekali zai diganti dengan huruf jim, ijajul jilatil banyak. Kalau ya, maksudnya kalau kesalahan banyak, tapi itu perkaranya ringan kalau selain Al-Fatihah. Yang penting Al-Fatihahnya. Makanya kalau ada imam salah Al-Fatihah, kita ingatkan. Tolong diperbaiki karena Al-Fatihah berpengaruh tentang sah tidaknya salat. Insyaallah secara umum ada kesalahan-kesalahan yang masih ditoleransi yang tidak menjadikan salat itu batal. Maklum kita bukan orang Arab, maka kemungkinan harokat salah itu masih ditoleransi. Yang penting tidak merubah harokat tersebut, tidak merubah makna. Seperti tadi an'amta dibaca an'amtu, maka ini merubah total. Ihdina dibaca ahdina, merubah total maknanya, maka batal salat. Bahkan syariat memberi keringanan jika seorang tidak bisa baca Al-Fatihah. Maka dia baca surat apa saja yang dia bisa 7 ayat yang dia mampu kalau tidak bisa baca Al-Fatihah. Ya mungkin hafalannya susah. Ini kita bicara tentang orang Arab. Terkadang mereka ada yang tidak bisa menghafal dengan cepat, dia baru masuk Islam. Terus gimana? Yang kau hafal apa yang bisa? Ya sudah itu baca. Kalau enggak dia cukup bertasbih, bertahlil ya, maka tidak mengapa ya. Bertahmid dan bertakbir bertahlil. Dalam satu hadis Rifa'ah bin Rafi' Rasulullah bersabda, "Idza qumta ila sholati fatawadda kama amarakallah." Kalau kau hendak salat, maka berwudulah. Kemudian tsumma tasyahhad fa aqim aidan. Kemudian intinya qomat, kemudian kau salat, fa in kana ma'a Qur'an faqra. Kalau kau punya hafalan Quran maka bacalah. Gitu kalau kau punya baca Quran, bacalah. Itu kalau ada Al-Fatihah baca. Kalau tidak hafal Al-Fatihah kecuali misalnya baca Qul Huwallahu Ahad baru hafal Qul Huwallahu Ahad, silakan baca itu. Ya. Wa illa kalau kau tidak punya hafalan Quran sama sekali, fahmadillah wa kabbir wa halilu. Jadi cukup baca alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar ya. Kalau memang belum bisa hafal apa? Al-Fatihah. Misalnya orang baru masuk Islam, Al-Fatihah susah dia hafal. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki. Oh, panjang 7 ayat. Ya sudah bisa alhamdulillah enggak? Bisa. Allahu akbar bisa enggak? La ilaha illallah bisa, udah itu baca. Cuma bisa alhamdulillah. Ya sudah alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Yang mampu, yang penting salat. Yang penting apa? Salat. Jadi ada keringanan. Seperti ini rukun, tapi kalau tidak mampu maka lakukan yang kau mampu. Saya rasa kalau bilang alhamdulillah, Allahu akbar, semua orang bisa. Orang baru masuk Islam pun ngerti. Karena mereka sering dengar alhamdulillah, mereka sering dengar juga apa? Allahu akbar. Mereka juga sering dengar la ilaha illallah. Ini bagi yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Ini Rasulullah ucapkan kepada orang Arab yang baru masuk Islam, kalau tidak bisa ya zikir ya. Apalagi orang non-Arab kemungkinan tidak bisa baca Al-Fatihah sangat besar. Sehingga baru masuk Islam maka silakan baca zikir yang dia mampu. Taib.
Ini terkait dengan Al-Fatihah. Kemudian kita masuk gerakan berikutnya yaitu ruku ya. Setelah baca Al-Fatihah tentunya kita baca surat pendek atau ayat ya. Untuk rakaat pertama, rakaat kedua ya. Kalau kita sholat lebih dari 2 rakaat, maka rakaat pertama, rakaat kedua disunahkan baca surat pendek atau baca surat setelah Al-Fatihah. Kemudian rakaat ketiga dan 4 Al-Fatihah saja tanpa baca surat ya. Sekali lagi kalau seorang jadi imam maka dia memperhatikan makmum ya, dia memperhatikan makmum. Kalau sholat maghrib mungkin bacanya enggak panjang, tapi kalau sholat subuh maka lebih fokus untuk dipanjangkan bacaannya ya. Kalau sholat subuh dia panjangkan. Adapun sholat maghrib dipendekkan, sholat isya sedang-sedang ya. Adapun sholat subuh beliau panjangkan. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kata Allah sungguhnya bacaan Al-Quran di waktu subuh disaksikan. Oleh karenanya para ulama sepakat kalau sholat subuh kalau bisa suratnya dipanjangkan. Tentunya tidak terlalu panjang, tetap mengingat bagaimana kondisi makmum. Ya. Baik, kemudian gerakan berikutnya adalah ruku. Kata Nabi SAW ketika menjelaskan tentang ruku, kata Nabi, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah ketika sedang ruku. Ya. Bagaimana cara ruku? Ya. Perhatikan ruku sini ada gambarnya. Coba ditampilkan. Atau ada yang satu jadi korban, silakan. Nah, ini, ya ini. Ini ruku yang benar seperti ini ya. Perhatikan, jadi siapa jadi korban satu? Iya, harus ada korban satu di sini satu. Hah? Ya, di sini korban. Ada begini. Nah, ada sana ya. Oke. Ruku, coba ruku. Ruku lurus ini ya, berarti kan lurus ya. Pandangan tidak ada kejelasan mandang mana, jadi tidak harus memandang areal sujud. Cukup tunduk ke bawah, yang penting kepalanya bisa lurus. Nah, gitu. Ini enggak boleh tunduk sekali juga salah. Jangan tunduk ini salah ya, terus salah ini salah terus begini. Coba ulang. Oke. Ya. Ini dibuka ya. Ini dibuka karena kalau tidak dibuka dia tidak akan bisa lurus. Pandangan tidak harus lihat sujud. Tidak ada hadisnya untuk menunjukkan melihat areal sujud. Tapi yang penting normal, yang penting ini bisa rata. Ini naik sedikit mungkin. Ya ini seperti ini. Sampai disebutkan Rasulullah kalau rukuk dikasih gelas ini tidak bakalan jatuh. Menunjukkan apa? Datar. Di antara kesalahan terlalu tunduk. Ya. Ini salah. Atau ini tidak dibuka sehingga akhirnya agak miring begini. Ya. Ini juga salah. Dia tangan begini di lutut. Lihat ke depan. Ya. Coba ke depan. Hadap sana. Ya. Gini. Jangan begini aja. Gitu. Ya gitu aja. Udah? Oke, sudah. Sip. Ya. Perhatikan itu. Lihat bagian tangan dibuka ya. Kemudian datar, pandangan ke bawah normal saja ya. Nah, itu adalah cara yang benar ketika ruku. Seorang boleh dia lihat sambil perhatikan di samping kaca, lihat bagaimana karena sunnah kita berusaha ruku apa? Kalau nggak mampu lain cerita. Kalau sudahlah semampunya. Faktor usia misalnya atau encok ya itu semampunya ya. Selama sudah nunduk maka itu sudah ruku. Tapi kalau bisa lurus seperti ini maka itu sunnahnya demikian lebih afdal. Ini diantara ruku yang benar. Ruku yang salah seperti ini. Ya. Nah, karena tangannya tidak dia buka sehingga akhirnya tidak bisa mencapai 90 derajat. Ya. Kemudian di antara kesalahan gini juga, misalnya pandangannya ke arah sujud sehingga kepalanya naik. Kalau kepalanya naik dia tidak lurus atasnya. Ini juga di antara kesalahan. Jadi lihat aja ke bawah normal biasa. Itu cara ruku. Dan Rasulullah mengatakan tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Setelah itu kau ruku dan ruku dalam kondisi tenang. Jadi jangan buru-buru. Jadi kalau kita dari berdiri kemudian kita bilang takbir dulu kan. Kalau mau ruku kita setelah baca surat kita Allahu Akbar. Angkat tangan seperti biasa. Begini atau begini ya. Angkat tangan begini atau sejajar telinga seperti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya Allahu Akbar. Ketika ruku begini jangan langsung sami Allah liman hamidah. Harus tenang dulu. Dan tenang itu namanya tumakninah.
Setiap rukun harusnya tumak nina. Tumak nina itu adalah rukun solat. Siapa yang solatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tidak sah. Yang mengatakan sah cuma pendapat Al-Hanafiyah, tapi pendapat tersebut lemah menyelisih 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Yang benar bahwasanya ruku harus tumak ninah, berdiri harus tumak ninah, sujud harus tumak ninah, duduk di antara dua sujud harus tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Kita tenang sebelum menuju pada gerakan berikutnya. Jadi kalau kita setelah baca surat kita Allahu Akbar, setelah akbar kita takbir, kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ada waktu sebentar kita untuk tenang, baru kita Sami Allahu liman hamidah. Nah, kita tenang juga dulu berdiri, baca sesuatu, zikir, baru kita ruku. Adapun Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu tidak sah. Karena dia enggak ada sempat berhenti. Ya. Ini seperti orang sholat yang 23 rakaat 7 menit kan. Nah, itu pasti. Ya, kan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekor dunia akhirnya 7 menit. Belum ada yang pecahkan sampai sekarang. Itu contoh kesalahan. Tapi ini adalah terkait dengan ruku. Ini perhatikan juga yang salah seperti ini juga. Perhatikan di antara bentuk yang salah seperti ini ya. Dia malah melihat ke kaki misalnya, ya. Itu lihat kaki. Ini salah. Kemudian juga tangannya juga begini, ini juga di antara kesalahan. Dia tidak akan kokoh ya. Tapi kalau dia pegang tadi dia akan kokoh. Rasul ajarkan karena Rasulullah ruku lama, sujud lama. Jadi kalau kita ikut gaya sholat, cara sholat Nabi, kita bisa ruku yang lama. Tapi kalau kita begini, kita nggak bakalan kokoh rukunya. Ya. Terus demikian juga, ini juga salah, terlalu nunduk ya. Ini juga kesalahan dalam ruku. Ya. Oke. Adapun bacaan banyak, kita bisa baca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Minimal kita baca sekali. Jadi apa kewajiban? Kewajiban kita cuma zikir sekali Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Itu sudah mencapai tumakninah. Kalau kadang-kadang kita buru-buru. Tapi kalau kita enggak buru-buru, kita baca yang lama. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ya. Kita baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Kita boleh gabung-gabung juga ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ini semua bacaan ada berupa pujian kepada Allah, ada berupa permohonan. Seperti ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di antara doa Nabi SAW ya, ketika ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi di antara juga doa ruku yang panjang. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Ya Allah, karena engkau lah aku ruku dan karena engkau lah dengan engkau aku beriman, walaka aslamtu dan aku Islam kepadamu, khasya'alaka sam'i, pendengaranku tunduk kepadamu, pandanganku wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Kemudian pendengaranku, penglihatanku, pikiranku, tulang-tulangku dan sarafku, semuanya tunduk kepadamu. Silakan mana yang mudah, tapi intinya kita baca minimal Subhana Rabbiyal Azim ya. Ada 8, ada 9 doa. Taib, setelah ruku, kita bangkit dari ruku. Namanya apa? I'tidal. Ya, i'tidal. Nah, ketika i'tidal, sama kita angkat tangan juga. Ya. Saya ulangi, kita angkat tangan berapa kali dalam sholat? 4 kali. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua ketika ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Menuju rakaat ketiga. Selain itu tidak angkat tangan. Selain itu tidak angkat tangan. Di antara angkat tangan adalah ketika i'tidal. Baik. Ketika kita i'tidal, maka kita begini terus kita bangkit bilang apa? Sami Allahu liman hamidah ya. Sami Allahu liman. Sami Allahu liman hamidah maknanya Allah mendengar siapa yang memujinya. Jadi kita tadi memuji Allah ketika rukuk, kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci engkau ya Allah yang maha agung, maha suci. Kita muji Allah. Kemudian kita Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar orang yang memujinya. Terus kita baca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi ma sita min syai'in ba'd. Ada yang panjang li ahla tsana'i wal majd ahaqu ma qala bihi al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima na'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
Itu doa i'tidal yang panjang. Tapi cukup kita bilang Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Jadi sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ini namanya i'tidal, berdiri harus berdiri yang benar. Jangan sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal Allah langsung. Ada orang gitu cepat. Jadi belum sempat berdiri dia sudah apa? Rukuk lagi. Terutama yang bermadzhab Hanafi banyak. Saya sering lihat di Masjid Nabawi karena mereka berpendapat bahwasanya tumaknina bukan rukun. Sehingga mereka sholat cepat sekali. Jadi belum berdiri benar-benar langsung mereka sudah sujud ya. Harusnya tidak. Sami Allah liman hamidah. Dan perhatikan saya sampaikan Rasulullah itu sholatnya menunjukkan kegesitan. Rasulullah bukan sholat miring-miring, bukan sholat enggak. Bukan sami Allah liman hamidah. Rasulullah sholat itu gerakannya bagus, indah dilihat. Kemudian menunjukkan kegesitan, semangat ya. Bukan malas-malasan. Jadi sami Allah liman hamidah. Nah, setelah i'tidal, khilaf di kalangan para ulama. Ketika i'tidal tangan di mana? Apakah sami Allahu liman hamidah? Ataukah sami Allahu liman apa? Hamidah. Intinya pendapat yang kuat dua-duanya boleh. Sebagai pendapat Imam Ahmad, dua-duanya boleh. Cuma saya lebih cenderung pendapat sami Allahu liman hamidah. Ini namanya irsal. Ini namanya qabd, sedekap. Sebagian ulama berpendapat kalau i'tidal maka kembali seperti sebelum rukuk, kembali kepada berdiri sebelumnya. Bukankah sebelum kita rukuk kita sedekap atau tidak? Sedekap. Makanya ketika mereka sami Allah kembali kepada posisi awal sebelum rukuk. Berarti sami Allah liman hamidah. Rata-rata Imam Haram seperti itu. Imam Haram Mekah dan Madinah rata-rata seperti itu ya. Dan pendapat yang lain sami Allah liman hamidah, perkaranya ringan, Imam Ahmad mengatakan dua-duanya boleh. Yang mana yang menurut kita lebih khusus. Tapi secara dalil saya lebih cenderung sami Allah liman apa? Hamidah. Taib. Makmum, apakah ketika dia i'tidal, dia baca sami Allah liman hamidah juga atau cukup Rabbana walakal hamdu? Maka ini juga khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ulang lagi. Jadi kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga mengatakan apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kalau imam atau salat sendirian, iya, dia baca sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau makmum bagaimana? Maka dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan juga mengulangi sami Allah liman hamidah, dan pendapat yang lebih kuat insyaallah taala tidak perlu bilang sami Allah liman hamidah, dia langsung mengatakan apa? Rabbana lakal hamdu. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, "Idza qala al-imam", jika imam berkata sami Allah liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi Nabi tidak mengatakan ucapkanlah sami Allah liman hamidah lagi. Tapi Rasulullah mengatakan jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah kalian makmum dengan apa? Rabbana lakal hamdu. Itu yang dipraktikkan di Mekah dan Madinah demikian. Jadi kalau imamnya sami Allah liman hamidah langsung Rabbana gimana coba? Rabbana walakal hamd. Tapi ini dua pendapat ya. Ya. Kalau bisa baca doa yang lengkap, Rabbana lakal hamdu, ya Allah, ya Rabb kami, bagimu segala pujian, mil as-sama'i, yaitu memenuhi langit, wa mil al-ardi, pujian yang memenuhi bumi, wa mil ma syi'ta, dan pujian yang kau kehendaki sebanyak apapun ya. Ya, min syai'in ba'du. Ya, ini di antara zikir ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Ada bacaannya banyak sekali sampai ada 14 bacaan. Saya tulis dalam kitab bekal salat, 14 bacaan kita boleh pilih bacaan ketika i'tidal. Setelah i'tidal maka kita sujud ya. Sujud juga salah satu rukun salat. I'tidal rukun salat, rukun salat. Sujud juga rukun salat. Maksudnya kalau ditinggalkan maka salat tidak sah ya. Di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Ya, maka sujud adalah salah satu rukun salat dan dia salah satu ibadah yang sangat agung. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innaka lan tasjud sajdatan
illa sajadillah illa rafaka Allah biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Tidaklah kau sujud satu kali saja karena Allah kecuali Allah angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosamu. Maka sujud ini ibadah yang sangat agung ya. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Rukun sujud, sujud harus berada di 7 tulang. Kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzum. Taib, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Tulang yang pertama, alal jabhah, yaitu di dahi. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Sampai Rasulullah mengisyaratkan kepada hidungnya. Itu Rasulullah mengatakan demikian. Jadi, dahi dan hidung. Ini yang pertama. Tulang 2 dan ketiga wal yadain. Ini 2, 3. Jadi 1 dahi dan hidung 1, kedua, ketiga. Terus yang keempat 5 rukbatain, 2 lutut, 4, 5. Kemudian wa atrafil qadamain, ujung kaki 6 dan 7. Jadi kakinya begini. Dibeginikan. Ya, ketika apa? Ketika sujud. Siapa yang tidak melakukan salah satu dari ini, misalnya dia sujud pakai 1 kaki saja, tidak sah. Tidak sah. Atau dia sujud 1 tangan saja, meski di jagoan, tidak sah. Harus 7-7-nya. Harus 7-7-nya. Kecuali kalau sakit. Kalau sakit ya udah. Kepalanya nggak ada misalnya ya sudah. Disolatin. Intinya kalau sakit ada halangan, tidak. Nah, para ulama khilaf, apakah sujud harus dahi dan hidung atau dahi saja? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan yang wajib cuma dahi, hidung cuma sunnah. Intinya kita supaya tidak masuk dalam perselisihan para ulama, sujudlah dengan dahi dan apa? Hidung ya, dahi dan hidung. Misalnya kalau seorang pakai kacamata, susah hidungnya kena, lepas kacamata supaya dia bisa menempelkan hidungnya di tanah. Dahi dan hidungnya bisa kena ya. Kemudian ketika sujud maka tangannya diletakkan di hidung menempel ke tanah ya. Kemudian kedua tangan lihat, kedua tangan sejajar ya. Sejajar. Apakah di sejajar bahu atau sejajar telinga? Sejajar bahu atau sejajar telinga. Tapi sebelum kita membahas tentang sujud, bagaimana tata cara turun ketika mau sujud? Perhatikan, jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang tata cara kita mau sujud. Jadi kita tadi sami Allah liman apa? Hamidah Rabbana walakal hamdu. Perhatikan, ketika mau sujud, angkat tangan atau tidak? Angkat tangan atau tidak? Tidak. Ingat, semua yang terkait dengan sebelum sujud atau sesudah sujud tidak ada angkat tangan. Semua ini kaidah terkait dengan mau sujud atau setelah sujud tidak ada angkat tangan. Angkat tangan cuma 4, takbiratul ihram, kemudian ketika mau ruku, kemudian i'tidal, kemudian bangkit dari tasyahud awal. Adapun sujud sebelum atau sesudah sujud tidak ada angkat tangan. Di antaranya sujud tilawah atau sesudah sujud tilawah juga tidak ada angkat tangan. Atau sujud sahwi, tidak ada angkat tangan. Pokoknya terkait dengan sujud sebelum atau sesudah sujud tidak ada angkat tangan. Nah sekarang, sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu, kemudian kita mau sujud, maka 2 pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan yang afdal adalah kaki terlebih dahulu. Jadi turun lutut dulu. Apa lutut terlebih dahulu? Jadi begini. Nah, baru kedua tangan. Ini pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi kedua lutut dulu baru tangan. Pendapat yang lain tangan dulu. Jadi Rabbana walakal hamd kemudian Allahu akbar tangan dulu. Baru kedua lutut ya. Seluruh hadis terkait dengan ada hadis-hadis yang mengatakan kedua tangan dulu baru kedua lutut. Ada yang mengatakan kedua lutut baru kedua tangan. Semua hadisnya lemah. Oleh karenanya Ibn Taimiyah mengatakan dua-duanya boleh. Kedua lutut atau kedua tangan lebih dahulu atau kedua lebih dahulu semuanya boleh. Hanya saja para ulama khilaf mana yang lebih afdal. Mayoritas ulama mengatakan kedua lutut lebih afdal terlebih dahulu karena secara gerakan dia lebih rapi juga ya. Jadi Allahu Akbar. Baru kemudian kedua tangan. Tapi dua-duanya boleh ya. Kalau saya sendiri lebih senang kedua tangan karena kaki saya sakit. Jadi kalau ada halangan ya. Tapi intinya dua-duanya boleh. Tapi kalau bisa
Kedua lutut dulu pendapat mayoritas ulama. Ya, dua-duanya boleh. Dokter Turang gimana? Tergantung berat badan berarti ya. Tapi intinya dua-dua boleh. Ini cara turun ke sujud. Kemudian tadi ketika sujud perhatikan, ayo untuk hadap sana ya. Pak Irel coba sampai ke ininya. Iya, oke. Coba ke depan, kelihatan nggak? Pak Irel minggir, kena sujud. Ya. Ah. Oke, perhatikan tangannya bisa sejajar telinga, ya, ya, jangan dibuka, bisa tutup aja biasa. Ini tangan jangan dibuka begini, coba dibuka. Ini salah, ini kayak gini salah ya. Jangan dibuka tangannya. Kelihatan, Win? Hah? Betul, istirahat dulu. Iya, iya, lagi ini, lagi itu. Nggak nyambung. Bisa. Oke, bisa ya. Oke. Atau mau ganti artis lain? Ini stuntman ya. Baik, sekarang kita bahas tentang bisa nggak, Win? Bisa? Oke. Sekarang sujud, lihat sujud, ya. Sujud, tangannya jangan dibuka. Kalau dibuka ini salah ya. Jadi biasa aja. Tutup biasa aja begini. Sejajar dengan telinga atau dengan bahu, bisa turun dikit. Nah, bisa. Bisa. Terus berikutnya ininya kebuka. Ininya kebuka, bukan begini, bukan tempel gini. Ini salah, kalau gini salah, ya. Ini salah. Cuma dalam hadis jika kau capek, Rasulullah mengatakan wasta'inu birrukab. Kalau capek boleh tempel sini. Kalau capek misalnya kelamaan. Imam Haram kelamaan. Nah, ini kelamaan. Jadi hukum asalnya kita buka. Tapi kalau kita ya coba balik ini hadap sini, hadap sana. Ya, hadap ke sana. Ah, ya. Nah, kalau kita capek kita bisa nempel di apa? Lutut. Ini kadang-kadang saya juga sering begitu kalau imamnya kelamaan. Apalagi kalau sholat malam di Mekah Madinah, ya maka kata Nabi silakan menggunakan apa? Lutut. Hukum asalnya dibuka begini. Taib ini kemudian agak maju dikit. Antum kepalanya agak maju dikit. Ah ya. Nah, sunnahnya ini di kakinya begini. Jadi begini salah, kalau begini salah. Nah, ini tidak sah begini. Karena ini tidak menghadap kiblat. Jadi jari-jarinya harus begini, ya. Tidak boleh juga sholat begini. Nggak boleh ya. Kadang-kadang kaki kita gatal, kita sampai Allahu Akbar dah. Selama kalau sampai begini terus nggak sah. Masih kuat nggak? Ulangi lagi. Ya, tapi kalau sempat begini sudah sah, sempat tumanina begini, kemudian gatal misalnya kita garuk terus gini ya. Nggak apa. Tapi kalau dari awal begini terus, ini tidak sah. Ya, jadi harus begini. Nah, khilaf di kalangan para ulama, apakah nempel atau tidak? Atau dibuka begini. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan dibuka. Jadi lurus antara paha dengan apa? Dengan kedua kaki. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan dikuatkan oleh sebagian ulama sekarang, dan saya lebih cenderung sunnahnya begini. Datang dalam hadis,
Di luar iya nempel. Lebih lebih afdal. Tapi kalau dibuka sudah. Kasihan ya. Ngeplank ya. Ya udah cukup ya. Udah cukup. Nanti ganti artis yang lain. Baik, itu di antara apa berwudu. Oh enggak kelihatan lagi, lepas lagi. Ibu-ibu enggak lihat. Ya. HDM2. Oke. Oke. Ulang lagi, siapa yang jadi korban? Ulang-ulang. Hah? Hah? Firly. Ya. Pak Firly ya. Oke. Ibu tadi kurang lihat ya. Oke, kita mulai dari sini depan, hadap sana dulu. Atau hadap sini, iya. Biar posisi tangan. Oke, sujud. Ulangi dari awal. Allahu Akbar. Lutut dulu. Sujud. Allahu Akbar, ya. Oke, kacamata dilepas, ya. Nah, tangannya jangan dibuka, biasa aja. Jangan direnggangkan, biasa aja begini. Nah, bisa di sejajar telinga, naik dikit. Hah? Ya, ini sejajar telinga. Atau sejajar bahu, turun dikit. Ya. Ya. Nah, ini dibuka ya, supaya kita bisa kokoh. Oke. Sudah. Nah, lihat kedua kaki begini ya, ditempelin, sunahnya demikian, boleh juga begini, tapi sunahnya demikian. Tidak boleh begini, tadi sudah kita jelaskan. Ya, nggak boleh ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Baik, paham ya? Nah, lupa tadi yang satu lagi. Kalau capek di apa? Di paha, coba tunjukkan tadi belum ya? Ulang-ulangi. Ini misalnya karena memang kalau kita sholat malam di 10 malam terakhir Ramadan, orang sampai ngorok di samping. Karena memang sujudnya lama sampai kita dengar. Nah, kalau kecapean kita pingin sujud lama, kita boleh nempel di paha. Jadi begini. Jadi kita bisa kuat karena kecapean. Ini kalau kecapean boleh. Kalau enggak kita buka. Namun dibuka. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita sedang berjamaah dengan jamaah, jangan dibuka kenceng-kenceng karena nanti ganggu orang. Jadi kita begini aja ya. Oke. Oke, sudah cukup. Enggak harus nempel. Begini aja biasa. Jadi tapi jangan dibuka karena kalau kita buka ganggu apa? Orang. Jadi kita begini. Tapi kalau kita sholat sendiri kita buka. Kita buka benar-benar sujud kepada Allah, benar-benar nempel dahi dan hidung, kemudian semuanya sempurna. Tapi kalau lagi berjamaah, jangan. Kalau capek, kita bisa nempel ke paha. Ya, tegak lurus. Posisi paha tegak lurus. Sujudnya sempurna. Jadi pahanya tidak begini, juga tidak begini. Coba yang contoh biar salah yang mana? Ya, Pak Firly ya. Perempuan hukum asalnya sama. Tapi perempuan kalau dia lagi sholat bersama orang lain, dia berusaha tutup. Tapi kalau sama wanita nggak ada masalah. Karena disuruh tutup supaya tidak terlihat apa yang karena dia menutup diri. Tapi kalau lagi sama perempuan aman. Tapi kalau lagi terbuka maka jadi yang buka dia begini aja supaya lebih tertutup. Ini coba sujud yang salah terlalu pendek jaraknya, space-nya sehingga lututnya tidak apa? Tidak ini sini salah. Ini sepertinya salah. Jadi begini. Ya, agak maju dikit supaya rata 90 derajat. Maju coba. Maju. Lagi kurang maju lagi. Sudah 90 derajat? Sudah itu yang benar. Jadi ya, gitu. 90 derajat ya. Oke, sudah cukup. Oke. Pembahasan berikutnya, apakah wajib dahi dibuka? Ya, kalau sholat seperti gini, saya sujud begini ya. Pendapat mazhab Syafi'iyah, dan khilaf nih, Nawawi juga menyebutkan, tapi sebagian ulama berpendapat ini wajib dibuka. Tidak boleh tertutup dengan apa? Songkok. Kalau tertutup full begini, ini mereka bilang tidak sah. Tapi kalau masih terbuka sedikit, maksudnya seperti saya begini, ini misalnya gini. Ini dahi kan, ini dahi. Sebagian tertutup, sebagian terbuka. Kalau ini masih aman. Masih aman. Tetapi kalau sudah tertutup semua seperti ini, maka ini tidak boleh karena dahi tertutup. Ini pendapat. Pendapat yang benar, tidak mengapa meskipun makruh. Namun tidak mengapa. Karena dalam hadis para sahabat ketika kepanasan, mereka lemparkan kain mereka sujud di atas kain mereka. Yang menunjukkan bahwasanya karena itu panas mereka. Sehingga kalau kita tidak ada halangan, kita sebaiknya dahi
terbuka. Sebaiknya dahi terbuka sehingga kita lebih apa? Khusyuk. Ya. Tapi kalau ada halangan, misalnya pakai sorban atau pakai songkok, pakai apa, insya Allah tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Dan tidak perlu kita angkat rambut begini. Kan sebenarnya orang ketika sholat dia angkat apa? Rambut. Jadi dia ada gerakan tambahan terus. Nggak ada masalah ya. Karena rambut juga tidak menutup full. Dia pasti ada sela-sela juga yang apa? Membuat ini. Tapi masih para ulama menyebutkan seperti sorban. Karena kalau sorban kadang tebal. Terbang sehingga dahinya gantung. Tidak langsung kena tanah, gantung karena kena sorban. Kalau songkok tipis. Dan juga ada bagian yang langsung terkena apa? Tanah. Jadi kalau songkok begini aman. Cuma kata Syekh Utsaimin kalau bisa jadi dahi ini tetap kelihatan ya, seperti ini. Ini aman seperti ini. Kalau begini pun masih aman karena masih ada bagian dahi yang terkena. Tapi yang benar tidak mengapa. Ini kita hanya agar tidak masuk dalam khilaf karena sebenarnya mengatakan tidak boleh. Maka kita usahakan sholat dahi sebagian tetap kena. Ah iya sama itu kan ada halangan ya. Ada misalnya ada masker, kemudian tidak ada masalah. Itu semua ada ada uzur ya. Tapi kalau kita kacamata ya kita buka ya. Apalagi kita orang Indonesia yang hidungnya pas-pasan. Kalau orang bule dia pakai kacamata tebal pun hidungnya masih apa? Nempel ya, kepanjangan hidungnya. Taib. Kemudian setelah itu sujud, apa kita baca ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la. Lihat ini contoh-contoh yang salah, bisa? Nah ini, contoh yang salah seperti ini, nempel dia. Tangan nempel, ini salah. Ini banyak orang seperti ini. Ini tidak boleh ya, karena nempel. Mungkin dia capek dia nempel, nggak boleh. Kalau dia capek tadi, tempelkan kemana? Ke paha. Kalau memang dia capek. Jangan seperti ini, tidak boleh. Karena siku tidak diangkat. Harusnya siku diangkat. Nah, ini juga salah karena nempel. Ya, nempel ke apa? Ke lambung. Kalau kita tidak, usahakan jangan begitu, tetap terbuka sedikit. Meskipun kita sholat berjamaah, tetap buka sedikit. Tapi jangan dibuka lebar. Kalau kita sholat sendiri, kita buka agak lebar. Tapi kalau kita berjamaah, kita agak tutup sedikit. Kecuali kalau capek, kita tempelkan di lutut. Uzur. Nah ini juga misalnya yang kesalahan, jarinya dibuka, salah. Ya harusnya jari tangan rapat, jangan dibuka. Dibuka salah. Sudah? Nah ini dua-duanya boleh. Tadi saya bilang pendapat ada khilaf apakah dibuka seperti ini ataukah ditempelkan. Datang dalam hadis Aisyah ketika bangun malam dia cari Nabi SAW, kemudian dia mendapat maka tanganku mengenai kedua kaki Nabi mansubataini. Rasulullah kedua kakinya sedang tegak berdiri, tangan Aisyah memegang keduanya. Zahirnya bahwasanya kedua kaki nempel karena Aisyah mengatakan tanganku satu menyentuh kedua kakinya. Kalau seandainya terbuka, maka Aisyah pasti memegang salah satu kaki. Tapi ketika Aisyah pegang kok langsung kepegang duanya, berarti kaki Nabi apa nempel. Dan ini yang cara nempel begini lebih baik, misalnya pakai sarung kadang-kadang tersingkap. Tapi kalau dia tutup begini, insya Allah lebih terjaga. Ada khilaf dengan para ulama, tapi dua-duanya diperbolehkan ya. Saya sebutkan tentang sanad-sanadnya, tapi tentunya tidak bisa dibahas di sini. Ini tadi salah ya. Seperti ini tidak sah ya. Dua-duanya tidak sah. Kenapa? Karena kakinya tidak ditegakkan. Ya, harus ditegakkan jarinya. Terus yang sebelah kanan juga tidak harus dua-dua kaki, adapun satu saja, satunya numpang di atas juga tidak sah. Tapi kalau saya katakan kita garuk sedikit enggak apa-apa. Yang penting kita sempat sujud sempurna, kemudian misalnya kita gatal, mau pakai tangan enggak sampai, kita garuk pakai kaki misalnya, balik lagi enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau sejak awal sampai akhir begitu, maka tidak sah. Paham? Paham Ibu? Tapi selanjutnya duduk di antara dua sujud. Ya. Kata Nabi SAW, kemudian
Tsummarfa hatta tatma'innas jalisan. Setelah itu duduklah sampai tenang ya. Sujud dengan tenang, kemudian bangkit di antara dua sujud juga dengan tenang. Nah, sujud kita boleh berdoa. Kalau kita jadi makmum ya kita harus ikut ritme imam. Tidak boleh mendahului imam, tidak boleh membelakangi imam ya. Karena sebagian orang dia sujud doa lama, imam sampai berdiri, sampai Allahu Akbar, baca Al-Fatihah dia masih sujud terus. Ini mungkin cari muka sama Allah tapi salah. Karena Nabi suruh ikut imam ritmenya. Kau jadi makmum ya harus ikut imam. Kalau nggak mau ikut imam jangan jadi makmum. Makanya Rasulullah kalau berdiri maka berdiri, kalau takbir maka takbir. Rasulullah suruh ikut imam. Maka tidak boleh. Maka kalau kita jadi makmum biasanya kita tidak bisa baca doa lama-lama. Paling kita baca subhana rabbiyal a'la atau doa-doa sujud seperti Rabbi ghufirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa akhirahu wa awwalahu wa sirrahu wa alaniyah. Itu banyak doa-doa sujud banyak sekali. Tapi kita terikat dengan ritme imam. Beda kalau kita sholat sendiri, kita silakan doa sebanyak-banyaknya ketika sujud. Rasulullah mengatakan fa amma sujud fa aktsiru fihi du'a. Adapun sujud perbanyaklah doa. Fa qaminun ayustajaba lakum. Maka sangat mudah dikabulkan doa kalian ketika sedang sujud. Kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Kondisi seorang paling dekat dengan Allah ketika sedang apa? Sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Kalau sholat sendiri silakan. Oleh karena Ibnu Zubair diriwayatkan dia sholat sunnah. Habis sholat maghrib dia sholat sunnah dan dia tidak angkat kepalanya kecuali adzan isya. Kecuali adzan apa? Isya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Sujudnya. Jadi orang Rasulullah juga sujud sangat lama ya. Tapi kalau jadi makmum harus ikut ritmenya imam ya. Baik, setelah itu kita duduk di antara dua sujud, lihat seperti ini duduk iftirash. Cara duduk banyak ya. Cara duduk iftirash di antaranya seperti ini. Kalau duduk di antara dua sujud seperti ini. Ya. Kemudian tangan di atas kedua lutut. Ya. Ini cara yang benar. Ini juga cara benar. Namanya du'u ik'a. Boleh juga begini. Boleh juga duduk seperti ini. Ya. Paham? Ini boleh. Cuma kalau lama-lama capek. Ya. Apalagi badan berbobot agak susah. Ya. Tapi ini boleh. Sunnah juga. Sunnah Nabi SAW. Ya sunnah. Tapi ini yang salah. Ini lihat salah. Duduk seperti ini. Ini salah. Duduk seperti ini salah. Ini dilarang. Rasulullah larang duduk seperti ini. Duduk imamnya kelamaan diri gini. Santai. Ini tidak boleh. Terus di antara salah seperti ini. Kedua jarinya tidak diangkat. Tidak diangkat. Kalau tadi diangkat dua-duanya boleh. Nah, seperti itu. Atau iftirash tadi satu jari satu kaki masuk ke bawah pantat baru satunya dinaikkan. Seperti ini salah kalau ini. Atau begini, ini juga salah. Ini juga salah. Ini cara-cara duduk yang salah ketika duduk di antara dua sujud ya. Jadi sunnahnya kita bilang tadi ada dua model ya. Sunnahnya seperti ini, iftirash yang seperti ini, perhatikan. Ini sunnahnya begini. Atau duduk ik'a seperti ini. Nah ini ik'a juga boleh. Seperti ini juga boleh. Ik'a. Ini juga boleh. Dua-duanya boleh. Nah ketika duduk di antara dua sujud, dan ini salah satu rukun salat, kita baca apa? Rabbi ghufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wa'afini wahdini. Atau kita baca ulang-ulang. Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Ulang-ulang sebanyak-banyaknya. Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Nah, ini juga salah seperti ini. Ya, begitu. Ini orang kadang duduk seperti ini. Nomor satu. Ini salah juga. Tidak boleh. Ya. Bukannya apa? Tidak sunnah. Tidak sunnah. Tidak sunnah. Taib ketika duduk di antara dua sujud, lihat posisi tangan, bisa begini, bisa begini. Ya. Bisa persis sebelum lutut, bisa juga turun sampai ke lutut. Ya. Ini duduk di antara dua sujud, sambil baca doa, Rabbi ghufirli, dan seterusnya. Oke? Bacaannya banyak ya. Nah sekarang kita ingin bangkit dari sujud ya, kita dari sujud ya.
Nah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang duduk istirahat. Coba Pak Firly. Duduk istirahat ada dua khilaf, tapi yang benar duduk istirahat disunahkan. Nah, duduk istirahat, jadi kita kalau bangkit, misalnya kita mau dari sujud, kita mau bangkit ke atas. Jadi kita duduk dulu, baru kita berdiri. Coba praktik. Sujud dulu, hadap sana. Iya, sujud dulu. Sekarang Pak Firly mau bangkit dari sujud, bangkit ke atas. Nah, cara pertama duduk dulu. Allahu Akbar, duduk dulu. Duduk iftirash saja biasa. Ya, baru berdiri lagi, baru berdiri. Seperti itu. Seperti ini, dia tadi berhenti sebentar dengan namanya duduk istirahat. Khilaf di kalangan para ulama tentang duduk ini, sunnah atau tidak. Ada tiga pendapat yang mengatakan tidak sunnah. Ada yang mengatakan sunnah karena Rasulullah tua, karena perlu. Ada yang mengatakan sunnah secara mutlak karena Rasulullah contohkan. Cara kedua, tidak pakai duduk istirahat, langsung naik berdiri. Ya. Coba. Allahu Akbar, langsung berdiri. Ini cara kedua. Cara pertama tadi coba ulang, duduk istirahat dulu. Allahu Akbar. Oke, ini. Itu dua-duanya boleh, namun saya cenderung duduk istirahat karena yang meriwayatkan dari Nabi ada dua sahabat, Malik bin Al-Huwairits dan Abu Humaid As-Sa'idi, dan dua-duanya meriwayatkan tentang tata cara salat Nabi. Abu Malik Al-Huwairits, dia ketemu Nabi di akhir hayat Nabi, ketika Nabi sudah mulai gemuk sehingga Nabi capek, Nabi bertelekan atau Nabi duduk istirahat. Adapun Abu Humaid As-Sa'idi, dia meriwayatkan hadis Nabi sejak awal. Sehingga yang benar, Rasulullah SAW pernah mencontohkan duduk istirahat, maka seorang boleh duduk istirahat sebelum berdiri. Yang mengatakan duduk istirahat tidak sunnah, kata mereka, semua gerakan sholat ada doanya. Duduk istirahat itu kok nggak ada doanya, berarti bukan sunnah. Kita bilang duduk istirahat, dia bukan bagian sholat, dia hanya rangkaian ketika seorang akan bangkit, rangkaian. Sehingga rangkaian lanjutin, bukan duduk lama-lama, dia cuma rangkaian sebentar untuk berdiri. Intinya dua-duanya boleh, ya. Dua-duanya boleh. Nah, cara bangkit dari sujud, ada yang langsung bangkit dengan lutut, ada yang pakai bertumpu dengan tangan. Ini juga pendapat dengan para ulama. Saya lebih cenderung bertumpu dengan tangan, ya. Sebagaimana ketika bangkit bertumpu dengan tangan, baru kemudian berdiri. Ada yang enggak, langsung tidak pakai bertumpu, langsung berdiri dengan apa? Lutut. Paham? Coba Firly, praktekkan. Bangkit. Iya, itu, ya. Jadi pertama bertumpu dengan tangan ini, ya, sujud dulu. Enggak apa-apa, ya. Atau misalnya tasyahud awal. Tasyahud awal, sekarang kita mau bangkit. Tasyahud awal, sekarang tangannya tasyahud awal. Nah, sekarang kita mau bangkit, cara pertama kita bertumpu. Bertumpu bisa begini, ya. Bisa begini. Terserah, ini boleh bertumpu. Nah, coba bertumpu pakai begini. Ya. Ini bertumpu namanya. Atau yang begini, cara kedua, tangannya dibuka, ya. Bertumpu dengan tangan dibuka, ya. Ini cara. Ini pendapat, dan saya lebih cenderung pada pendapat ini. Pendapat kedua, tidak bertumpu, langsung berdiri. Ya, langsung. Ya, langsung bertumpu di lutut dia. Coba bangin. Allahu Akbar. Langsung dia. Bisa juga, ya. Padelnya mantap berarti. Ya. Jadi ini masalah gerakan. Yang penting kita sholat. Yang penting kita ada cakrawala, kita tahu ada pendapat begini, silakan. Dua-duanya oke, nggak ada masalah. Baik. Kemudian kita masuk pada tasyahud awal dan tasyahud akhir, ya. Tasyahud awal gerakannya persis seperti duduk di antara dua sujud, hanya saja kita bertasyahud. Ya. Nah, apa akhir dari tasyahud awal? Ada yang mengatakan tidak perlu bersolawat, ada yang mengatakan disertai dengan apa? Solawat. Solawat tersebut juga hukumnya apa? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Saya lebih cenderung bahwasanya tasyahud awal tidak ada solawat. Jadi cuma kita sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu rasuluh. Kemudian kita bangkit. Kan disebutkan Rasulullah kalau tasyahud awal, dan demikian juga Abu Bakar kalau tidak salah, cepat, tidak lama-lama. Tidak lama-lama, seakan-akan menduduki batu yang panas, menunjukkan tidak lama-lama. Berbeda dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir kita berdoa, kita sholawat dulu baru berdoa. Kalau kita lihat urutannya tasyahud akhir, yaitu kita memuji Allah, kita bersolawat, baru kita
berdoa. Adapun tasyahud awal kita tidak dianjurkan berdoa, makanya tidak perlu sholawat. Tentu ini masalah khilaf ya. Cuma saya lebih condong pendapat bahwasanya tasyahud awal tidak perlu baca apa? Sholawat. Cukup sampai asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Kemudian bangkit ke rakaat ketiga ya. Tasyahud akhir duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Tawarruk yaitu menempelkan pantat pada tanah. Dari warik. Warik itu maknanya pantat ya. Warik itu maknanya pantat sehingga tawarruk itu menempelkan pantat pada tanah. Coba Pak Firly dicontohkan ya. Oke, iya, hadap sini ya. Oke, kakinya masuk ke bawah. Seperti itu ya. Itu namanya tawarruk ya. Kakinya kurang berdiri itu yang ini. Iya, bisa, itu bisa juga. Ini salah satu cara bisa begini ya, tawarruk, atau bisa juga begini kakinya. Kalau kita sholat sendiri boleh juga. Tapi kalau sholat berjamaah ganggu orang ya. Tapi kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah mendingnya kita angkat tadi, diangkat. Enggak, ulang. Gitu. Itu. Ya. Kalau lagi asam urat boleh begini, aman. Asam urat, lagi uzur. Tapi kalau lagi, saya dulu waktu kena asam urat, saya sholat begini. Orang bilang, mereka rubah sholat mereka. Katanya Ustadz Firanda sholatnya begitu. Ini bukan sunnah, ini asam urat. Dipikir sunnah Nabi begitu, ada cara duduk baru katanya. Jadi saya duduk, saya nggak pernah angkat kaki karena sakit. Dipikir apa sunnah, padahal lagi asam urat. Jadi duduk iftiros biasa. Kalau tasyahud awal seperti ini, sama angkat juga. Angkat ininya. Nggak sunnahnya begini. Kalau sah. Orang duduk biasa tanpa diangkat begini juga sah. Ya. Karena yang jadi wajib itu ketika sujud baru harus diangkat. Kalau tidak diangkat tidak sah. Tapi kalau duduk misalnya begini tetap sah. Yang tadi kita sebut semua salah itu tetap sah. Cuma kita pingin yang sunnah seperti apa? Sunnahnya seperti ini sunnahnya. Kalau tasyahud akhir masuk ke tawarruk, pantatnya ke bawah ya seperti itu ya, seperti ini. Begini atau dimiringkan begini. Gini. Ini boleh juga. Kalau asam urat bisa ini, aman, masih bisa sunnah. Ke belakang gimana maksudnya? Ini tidak, ini kalau asam urat. Kalau tidak sunnahnya begini. Miring begini. Kalau yang lurus begini diangkat. Tadi kayak diangkat ini. Ininya diangkat jarinya. Ini baru sunnah seperti ini. Enggak diangkat enggak apa-apa, sah, cuma tidak sunnah. Tetap sah, cuma tidak sunnahnya tidak sempurna. Kalau sholat 2 rakaat akhirnya iftiras biasa. Ada khilaf juga, cuma saya lebih cenderung pada pendapat ya seperti itu. Sekarang coba hadap ke sana terkait dengan tasyahud. Ya. Hadap sana, hadap kamera. Okay. Tasyahud maka jarinya seperti begini. Begini boleh atau begini boleh? Dua boleh. Lihat, begini boleh. Gini. Enggak. Gini boleh atau begini boleh? Gini boleh, dua-duanya ya. Nah, dia hadapkan ke depan. Khilaf di kalangan para ulama, apakah digoyangkan atau tidak? Ini ada khilaf, ada hadis ya, panjang lebar bahasnya. Cuma saya lebih cenderung tidak digoyangkan. Jadi cuma begini saja ya. Sebagian ulama berpendapat digoyangkan. Jadi seperti dia ketika berdoa, setiap doa yuharrikuha yad'u biha. Kata dalam riwayat Rasulullah menggerakkannya dan berdoa dengan. Cuma riwayat ini perselisihkan sahih atau tidak. Ya. Saya lebih cenderung riwayat tersebut tidak sahih. Tapi banyak ulama mengamalkan hadis tersebut. Ketika berdoa dia gerakan. At-tahiyatulillah Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Allahumma salli mulai apa? Berdoa. Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ketika berdoa dia gerakan. Ini dipraktikkan oleh banyak ulama, Syekh Utsaimin, guru kita juga Syekh Abdul Razak juga demikian. Syekh Al-Abbad juga begitu ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau saya lebih pilih pendapat tidak digerakkan, cuma asyara bi usbu'ihi. Rasulullah yang beri isyarat dengan apa? Jarinya. Tidak ada yuharrikuha. Pandangan datang dalam hadis Rasulullah melihat kepada arah ini, tapi hadisnya lemah. Intinya seorang lihat ke bawah aja. Lihat ke bawah aja sehingga dia bisa konsen untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak ada aturan Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada aturan begitu, biasa aja.
Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Karena sebagian orang ada yang pakai aturan. Assalamualaikum warahmatullah, baru belok kanan. Assalamualaikum warahmatullah, baru belok kiri. Atau ke kanan dulu baru assalamualaikum. Enggak. Bareng-bareng aja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Itu ada khilaf juga. Dimulai dari awal atau asyhadu alla ilaha illallah. Bebas saja. Ini pendapat ulama. Yang penting kita memberi apa? Isyarat. Kalau saya lebih cenderung sejak awal. Karena Rasulullah ketika duduk dia langsung beri apa? Isyarat sejak awal. Ya, turun aja ya. Kita sudah selesai ya. Lipat salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, kita selesai ya. Semua gerakan sudah selesai. Taib. Sekarang gerakan ini, Pak Firly, gerakan sujud tilawah. Sujud tilawah coba. Misalnya ya wasjudu. Wasjudu sujudlah. Sujud tilawah gimana kalau mau sujud? Angkat tangan enggak? Enggak, langsung coba. Allahu Akbar langsung. Langsung. Iya. Terus habis selesai baca doa, Allahu Akbar, bangkit lagi juga langsung. Tidak usah angkat tangan. Langsung begini lagi. Iya. Ini. Karena kita kaidah tadi tidak ada angkat tangan sebelum sujud dan tidak ada angkat tangan setelah apa sujud. Ya, oke. Habis apa? Tasyahud awal angkat. Tasyahud awal angkat ya. Jadi empat angkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit dari tasyahud awal.